sekarang kita masuk ke jenis-jenis pertumbuhan pada tumbuhan ya. Nah, kita bagi dua, yaitu ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem primer atau apikal ya. Nah, meristem apikal ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti meristem itu adalah sel yang terus-menerus membelah diri ya. Jadi kalau dia terdapat di ujung akar dan di ujung batang, itu akan mengakibatkan terjadinya pertambahan batang menjadi lebih tinggi dan bertambahnya panjangnya akar sehingga sampai menembus ke tanah. Ya, jadi ingat pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya pertambahan tinggi pada batang dan pertambahan panjang pada akar. Ya, nah kalau kalian lihat di sini, lihat di gambar ya, itu ada titik tumbuh pada akar. Ini sering banget adik-adik SMP juga sering banget ini ditanya mengenai titik tumbuh pada akar ya. Kalau kalian lihat nih ini pada akar ya, di mana sih ada jaringan meristemnya? Kalian lihat di sini, di ujung akar itu terdapat ujung akar ya. Nah, di atasnya lagi itu terdapat yang namanya daerah pembelahan ya. Disinilah terjadi peristiwa pembelahan meristem apikal. Kemudian di atasnya lagi terdapat daerah yang namanya daerah pemanjangan ya, dan ke atasnya lagi itu adalah daerah diferensiasi, di mana nanti terbentuklah rambut-rambut akar pada daerah diferensiasi ya. Nah, itu di akar. Jadi meristem di akar itu terdapat di ujungnya ya. Di batang juga, meristem apikal pada batang juga persis seperti yang terdapat pada batang. Paling atasnya itu ya, paling ujungnya itu adalah daerah pembelahan. Ya, lihat pada gambar. Kemudian ada daerah pemanjangan dan ada daerah diferensiasi. Ya, jadi sama, kalian menghafalkannya gampang ya. Oke, jadi ingat meristem apikal itu terdapat di ujung batang dan di ujung akar. Nah, jadi pertumbuhan primer ini terdapat di seluruh jenis tumbuhan. Karena itu tumbuhan bisa bertambah tinggi ya. Oke. Nah, pada pokok monokotil itu terdapat meristem yang namanya interkalar, yaitu jaringan meristem yang terdapat di antara ruas-ruas batang. Nah, pertumbuhan meristem apikal pada monokotil ini menyebabkan ruas-ruas batang akan bertambah panjang atau sampai melebar ya. Kalau kalian lihat pohon kelapa, lihat di situ ada ruas-ruasnya semakin bertambah panjang. Itu akibat dari pertumbuhan meristem apikal ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini ingat ya, ini pernah terdapat di UTBK atau di SBMPTN, saya lupa ya. Itu hanya terjadi pada angiosperma atau tumbuhan gimnosperma, maksud saya gimnosperma dan angiosperma, tapi hanya dikotil saja. Ya, nanti angiosperma kan dibagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Nah, pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada dikotil dan gimnosperma. Gimnosperma itu adalah tumbuhan biji terbuka. Ya, ini pernah keluar di SBMPTN kalau saya tidak salah, UTBK juga pernah ya. Oke. Nah, jadi pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem sekunder, yaitu kambium. Ya, dikotil itu tidak terdapat, monokotil maksud saya, tidak terdapat kambium. Jadi tidak menyebabkan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini yang akan menyebabkan terjadinya pertambahan diameter batang atau batangnya membesar, ya. Kemudian itu terbentuknya lingkaran tahun, ya, serta jari-jari empulur, ya. Nah, kalian tahu nggak lingkaran tahun itu apa? Lingkaran tahun itu perbedaan sebenarnya adalah perbedaan kecepatan pembelahan sel pada kambium ya.
saat musim hujan dan kemarau, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan ketebalan yang membentuk lingkaran-lingkaran. Ya, oke. Nah, pertumbuhan kambium ini nanti ke arah dalam dia akan membentuk xilem sekunder, ya. Oke, ke arah luar dia akan membentuk floem sekunder. Nah, xilem sekunder dan floem sekunder inilah yang menyebabkan bertambah besarnya diameter pada batang. Ya, karena pada batang atau batang kayu ya, itu sebagian besar terdiri dari xilem sekunder. Dan sekarang kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, dan saya sudah bagi pertumbuhan perkembangan pada hewan dan manusia nih ya. Itu ada tahap embrio dan tahap pasca embrio. Kita masuk ke tahap embrio dulu ya. Jadi bagaimana tahap embrio berarti masih ada di perut ibu kita, di rahim ibu kita ya. Oke. Jadi bagaimana sih pertama terjadinya janin? Itu pasti pertama dari fertilisasi. Ya, fertilisasi itu adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum. Ya. Nah, maka akan terjadilah satu sel. Ya, meleburnya sel sperma dengan ovum atau fertilisasi menjadi satu sel yang namanya zigot. Oke. Nah, kemudian zigot ini akan melakukan mitosis, yaitu dia akan membelah berulang kali ya. Itu dia akan mengalami pertumbuhan karena sel-selnya akan bertambah banyak. Maka nanti akan terjadilah morula. Morula itu kurang lebih sekitar 16 sampai 64 sel ya. Oke. Kemudian morula akan berubah menjadi blastula. Ya, dan terjadi akan masuk ke gastrula. Ya, nah pada gastrula ini terjadi diferensiasi, yaitu sel-sel akan berubah bentuknya dan mempunyai fungsi tertentu. Ya, kemudian nanti akan terbentuk 3 lapisan embrio, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Ya. Oke, nah jangan lupa cara menghafalkannya ya. Jadi cara menghafalkan sesudah dari zigot itu ada morula, blastula, gastrula. Kalian gampang menghafalkannya yaitu memakai kata mobagas. Mo-nya adalah morula, ba-nya itu adalah blastula, dan gas-nya adalah gastrula. Ya, nah nanti dari gastrula inilah akan mulai terjadi organogenesis ya. Jadi dari lapisan-lapisan embrio itu akan terbentuklah organ-organ. Oke. Nah, akhirnya akan menjadi janin ya yang ada di rahim ibu kita masing-masing. Ya. Jadi itulah tahap embrio, yaitu tahap kita berada di dalam rahim ibu kita. Ini namanya. Setelah kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan tahap embrio, maka sekarang adalah pertumbuhan dan perkembangan pasca embrio. Ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pasca embrio ini berarti pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai saat hewan lahir atau manusia lahir atau hewan menetas. Ya, jadi udah keluar dari rahim ibu kita. Itu pertumbuhan pasca embrio. Nah, pertumbuhan akan terus-menerus berlangsung ya sampai mencapai titik tertentu dan akan berhenti pada usia tertentu. Saya sudah katakan bahwa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu ya. Nah, sedangkan perkembangan itu terus juga berlangsung dan titik awalnya itu dimulai saat alat kelamin itu mampu memproduksi sel-sel gamet, biasanya pada saat pubertas atau akil balik ya. Nah, jadi di pertumbuhan pasca embrio ini, pertumbuhan dan perkembangan pasca embrio ini, kalian akan belajar mengenai ciri-ciri pada masa balita, kemudian kanak-kanak ya, kemudian remaja. Nah, pasti ini berhubungan dengan pubertas ya. Jadi ada tanda-tanda perubahan fisik dan psikis ya dari seorang remaja
Misalkan contohnya seperti pada pria itu akan tumbuh jahun pada fisiknya ya, kemudian tumbuh rambut di daerah-daerah tertentu ya, kemudian dadanya akan semakin lebar ya, kemudian pada wanita pada masa pubertasnya dia akan payudaranya akan membesar, kemudian juga tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu, kemudian pinggulnya akan semakin membesar ya. Nah, selain itu nanti sesudah remaja kalian juga harus mempelajari ciri-ciri pada manusia dewasa. Biasanya manusia dewasa itu udah kurang lebih sekitar 19 dan sampai 55 atau 60-an ya. Kemudian manula ya. Nah, di manula ini pada masa manula ini kalian akan pelajari tentang menopause ya. Kalau remaja tadi akan belajar mengenai menstruasi. Ya, oke, lanjut. Kalian juga akan belajar mengenai pada hewan ini ya, akan mempelajari tentang metamorfosis, yaitu peristiwa perubahan bentuk secara bertahap dari larva sampai dewasa. Nah, ingat metamorfosis ini terjadi pada serangga dan amfibi ya. Kemudian metamorfosis itu ada dua, yaitu metamorfosis sempurna. Ya, ini pelajaran SD ya. Di mana terdapat fase kepompong. Jadi metamorfosis sempurna itu bentuk larvanya itu sangat berbeda saat dia berbentuk dewasa atau imago ya. Jadi kalau metamorfosis sempurna mulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola itu bentuk tubuh saat dia baru menetas atau saat baru menetas itu tidak jauh berbeda dengan bentuk tubuh saat dewasa ya. Biasanya perbedaannya cuma pada waktu baru menetas atau yang disebut dengan limfa itu tidak mempunyai sayap, sedangkan pada saat dia dewasa atau imago maka dia mempunyai sayap. Jadi prosesnya dari telur kemudian jadi nimfa ya, kemudian imago atau dewasa ya. Selain itu kalian juga akan pelajari tentang metagenesis. Masih ingat kan? Metagenesis itu adalah pergiliran keturunan antara fase vegetatif atau aseksual dan fase generatif atau fase seksual ya. Nah, ini juga dimasukkan dalam proses perkembangan. Mengapa? Karena pada fase generatif itu dia akan menghasilkan sel-sel kelamin. Nah, masih ingat nggak? Metagenesis ini terjadi pada hewan dan manusia loh. Hewan dan manusia, salah saya. Hewan dan tumbuhan, ya. Nah, kalau pada hewan biasanya terjadi pada ubur-ubur, yaitu Obelia, Aurelia ya. Coba lihat lagi di pelajaran kelas 10 ya. Sedangkan pada tumbuhan bukan pada manusia ya. Itu terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ini juga saya sudah buat semuanya videonya ya. Jadi kalian bisa belajar lagi mengenai metagenesis yang termasuk proses perkembangan. Oke. Nah, sampai di sini maka berakhirlah materi tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi kalau kalian ingin belajar silakan lihat video saya ini ya. Terima kasih sudah menonton.